Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, masih melanjutkan kajian yang tersisa di antara amalan-amalan yang bisa merubah kehidupan kita. Tadi saya sudah sebutkan 5 perkara. Pertama, jaga salat. Yang kedua, jaga untuk terus lisan kita bersolawat. Yang ketiga, lakukan istighfar terus-terusan. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan salat duha. Dan yang kelima, sampai di sini tadi, kalau bisa lakukan salat malam. Karena di sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan kekuasaannya. Kemudian yang keenam, sering-seringlah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini bukan kalimat biasa, ikhwan. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat luar biasa. Jangan remehkan kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, arsy itu makhluk Allah yang sangat besar. Bayangkan kalau seandainya bumi dibandingkan dengan 7 lapis langit. Ibarat Anda datang ke padang pasir, kemudian meletakkan cincin di tengah padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itu langitnya. Kalau seandainya kita gabungkan antara bumi dan langit itu, kemudian kita bandingkan besarnya dengan kursi Allah, tempat berpijak kedua kaki Allah, kursi Allah, maka sama kita letakkan cincin di tengah padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, padang pasir itulah kursinya. Kalau kita gabung tuh kursi, langit, bumi dan alam semesta dibandingkan dengan besarnya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu ya semua makhluknya, padang pasir itulah arsy-nya. Bagaimana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluk-makhluknya. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini diliputi oleh arsy. Karena itu makhluk yang paling besar kan. Dan itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, setelah itu Allah menciptakan apa lagi? Allah ciptakan para malaikat pemikulnya yang disebut dengan hamalatul arsy. Dan Allah menyebutkan jumlahnya berapa? 8. Pemikul arsy itu 8 malaikat. Lah satu hari Nabi SAW diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensifati malaikat pemikul arsy. Apa kata Rasulullah? Besarnya malaikat pemikul arsy itu, kakinya, kaki malaikat itu menjulang ke bawah sampai ke dasar bumi. Kemudian badannya menjulang ke atas sampai melintasi langit pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sampai ke kursi, sampai ke sidratil muntaha, sampai ke sorga. Baru setelah sorga, kedua tanduknya memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Nabi yang menceritakan dan hadisnya sahih, tentu kita tidak akan percaya. Ini menghayal saja, masa ada makhluk seperti itu. Kakinya di dasar bumi, kemudian badannya menjulang sampai kedua tanduknya memikul arsy, kan kayak hayal. Menghayal kan begitu. Tapi masalahnya hadisnya sahih.
yang menceritakan Nabi. Sami'na wa ata'na. Dan itu jumlahnya 8 malaikat. Lah malaikat-malaikat ini saat diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tugas kalian pikul arsy. Ketika malaikat-malaikat pemikul arsy ini melihat arsy, kayaknya tak sanggup. Macam mana saya akan pikul arsy sampai kiamat dibangkitkan? Arsy sebesar itu. Maka malaikat-malaikat pemikul arsy ini meminta uzur bahwa mereka tidak sanggup memikul arsy. Arsy sebesar ini macam mana mau dipikul? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya kemudian para malaikat pemikul arsy ini mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, setelah mereka mengucapkan kalimat ini, Allah berikan kekuatan dan mereka pun sanggup memikul arsy sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini kata para ulama, lihat kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa menjadikan malaikat lemah menjadi kuat. Bahkan ada sebagian para ulama beristimbat, kalimat ini bisa menjadikan kita kuat. Jadi orang yang sakit, ya, mungkin dia sudah ke dokter, sudah ke sana kemari mencari perobatan, cobalah banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Siapa tahu. Dan jangan coba-coba, artinya yakin bahwa kalimat ini malaikat saja diberikan kekuatan. Berarti kita yang lemah, entah lemah apa saja, coba perbanyak kalimat la haula wala quwata illa. Mudah-mudahan dengan kalimat ini mendatangkan kekuatan bagi kita. Bagi yang kita yang terpuruk ekonominya, susah bangkit, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah kan. Bagi yang terpuruk kesehatannya, bagi yang terpuruk ekonominya, bagi banyak masalah gitu ya, coba perbanyak kalimat ini terus ya. Insyaallah biidznillah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dari simpanan-simpanan sorga? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Itulah kanzun min kunuzil jannah. Itulah simpanan di simpanan sorga. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini, setan aja nggak akan sanggup melawan kita. Apa kata Rasul ketika menganjurkan kita untuk membaca kalimat ini setiap kita keluar rumah? Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi SAW, idza kharaja min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, dan dia mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Apa kata Rasul? Orang seperti ini kufita wa hudita wa wufita. Engkau akan dicukupi, engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan dijaga satu hari ini. Kemudian setan yang hendak mengganggunya tiba-tiba menyingkir. Kemudian teman-teman setan mengatakan, kenapa kau tidak ganggu dia? Maka setan yang akan mengganggunya mengatakan, kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa ufiya. Celaka engkau, macam mana aku akan ganggu orang itu sementara orang itu sudah dicukupi Allah, sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah dijaga Allah, aku tidak bisa mengganggunya. Makanya kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah dari rumah pagi-pagi ini, antum keluar rumah, entah kerja, entah ke pasar, entah ke kebun, entah kemana, terserahlah, katakan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka selama satu hari itu tidak akan ada setan yang datang ke kita, tidak ada orang hasad yang hasad kepada kita, tidak ada orang dengki yang dengki kepada kita,
Tidak ada orang yang menghantar sihir yang hendak menyihir kita. Tidak ada setan yang hendak mengganggu kita. Ya. Lah ini kan kekuatan luar biasa. Berarti satu hari itu kita dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, bahkan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh terkadang kalimat-kalimat seperti ini, ikhwan, kalau orang tahu makna dan paham kan enak tuh. Kita amalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena ini salah satu solusi hidup masalahnya. Kalau kita banyak masalah, penyakit dan lain sebagainya, maka perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Antum kasih ijazah lah biasanya. Kalau ada saudara sakit gitu ya, bisiki saja, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sembuh. Tahu-tahu besoknya mati, ya sudah takdirnya. Gimana udah takdir Allah kan? Kita ini ngasih sebab saja kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7. Perbanyak kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, tasbih. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin quttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan hapuskan dosanya walaupun jumlah dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada yang bisa. Seandainya kita punya dosa lo sebanyak itu, dengan mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tentu yang dimaksud di sini dosa kecil. Kalau dosa besar kan tidak bisa digempur dengan tasbih, hanya bisa digempur dengan taubat dan nasuha. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat subhanallah itu kan kalimat ringan kan? Semua orang bisa mengucapkannya. Bahkan Rasul yang mengatakan kalimat ini kalimat ringan. Apa kata Rasul? Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lihat, memberatkan timbangan. Ada seorang syekh bercerita, jadi ada seorang kakek, udah usia ya mungkin 80-90 tahun itu usianya, orang awam, tapi suka ke masjid kakek ini. Entah apa yang mengilhami hatinya, tiba-tiba habis sholat wajib, entah sholat asar atau sholat maghrib gitu ya, tiba-tiba dia mendekat ke imam sholat itu. Imam ini pun kaget karena tidak pernah ada jamaah yang datang bertanya. Kata Pak Imam, ada apa kek? Kata kakek ini begini, Pak Imam saya ingin tanya, saya kan sudah tua, kasihlah amalan untuk saya, supaya dengan amalan itu aku bisa mendawamkannya dan aku bisa ajak orang lain untuk mengamalkannya. Terdiamlah sang imam ini, tapi akhirnya imam ini ingat hadis ini. Kata imam ini gini kek, saya ingat hadis Nabi, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca kek ya, kata Rasul, dua kalimat ringan di lisan tapi berat loh dalam timbangan, dicintai Allah lagi. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dihafal sama kakek ini, keluar dari masjid dia. Setiap ketemu orang di jalan di stop sama dia, sini. Nabi bersabda dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang dia ngomong begitu. Masuk pasar, teriak di pasar, hei orang pasar, dua kalimat
ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan. Katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Pokoknya semuanya keluarganya dikumpulkan. Subhanallah, coba bayangkan. Satu hari kakek ini koma, sakit, udah tua. Sampai 1 pekan dia nggak sadar-sadar. Ketika sadar, keluarganya senang, dipegangnya tangan kakek ini. Mulailah kakek ini berkata kepada keluarganya, "Aina dokter?" Mana dokter? Mana dokter katanya. Dipanggil dokter. Dipegang tangan dokter. "Dok, Nabi bersabda 2 kalimat. Ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa dok, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Habis itu dia mati. Kakek ini mati. Mati dalam ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa enggak berat timbangannya orang itu? Ya, coba antum kayak gitu ketemu orang tuh. Sini. Kan mantap betul. Itu dakwah itu. Ya. Jadi kalimat tasbih ini bukan sembarang, ini memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Pahala yang kita akan dapat itu luar biasa besarnya. Dan ini bisa menenangkan hati, karena tasbih itu artinya kita sedang mensucikan Allah. Sedang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela dan juga dari hal-hal yang bisa menjadikan cacat dan aib bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya tasbih itu kita sedang mengagungkan dan mensucikan Allah. Ini kalimat agung. Maka gunakan kalimat ini untuk zikir kita. Umpamanya pas kita naik motor atau naik mobil gitu kan. Kan disunahkan kalau turun subhanallah, kalau naik Allahu akbar, kan begitu. Kita naik mobil nih, turun subhanallah, naik Allahu akbar. Itu kata Nabi. Supaya di jalan itu kalaupun Allah takdirkan kecelakaan, ya kita tidak tahu. Namanya orang hidup di jalan, kadang ditabrak, kadang nabrak. Sudah hati-hati pun tetap aja ditabrak. Susah hidup di jalan ini. Kendaraan sudah lengkap, rem bagus, orang pula tak masalah dengan kita. Dia pula nabrak kita. Tapi kalau setiap jalan kita berzikir seperti itu kan, kalau Allah takdirkan mati di jalan pun insya Allah husnul khotimah lah, lagi zikir. Tapi jangan ditabrak-tabrakan. Dan jangan nabrakan diri pula kan. Itu bunuh diri namanya. Ini kalaupun terjadi seperti itu. Tapi kan lisan kita berzikir, baca tasbih dan takbir. Kemudian yang nomor 8, di antara amalan-amalan yang bisa merubah hidup kita juga adalah qiraatul Quran. Baca Quran. Baca Al-Quran. Saya tuh punya kawan itu di pulau tuh. Dia cerita, dulu usaha saya di pasar itu sulit kali itu. Mau naik, apalagi mau buka cabang gitu, yang ada aja susah berkembang. Tapi semenjak setiap pagi sebelum kerja itu saya baca Quran. Allah mudahkan usaha saya katanya. Ini mereka orang awam yang ngomong gini, bukan orang ngaji, orang awam yang ngomong gini sama anak tuh. Artinya ya saya percaya saja, karena Al-Quran itu memang berkah, diturunkan oleh Allah untuk keberkahan kan. Dan Al-Quran sendiri adalah syifa bagi obat. Betapa banyak orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran ketika dia sudah masuk rumah sakit sana sini, tidak sanggup dokter mengobatinya, akhirnya dia tawasul dengan Al-Quran, akhirnya sembuh. Banyak kok yang seperti itu. Karena Al-Quran itu huda wa rahmah, bahkan wasyifa, dia obat kan itu. Makanya kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau hatimu mati, berarti carilah di 3 tempat. Pertama, inda sama'il Quran, ketika mendengar Quran. Kalau tidak ada getar-getar ketika mendengar Quran, matilah hati kita. Tapi kalau musik yang didengar, wow, bergetar hati kita. Bisa berlinang air mata. Kenapa? Musiknya sedih. Persis kehidupan saya dari kecil sampai besar katanya. Ada pula, coba ya kan.
Oh, instrumennya kok buat sedih saya. Bisa dia dengar musik meneteskan air mata, bisa dengan musik dia jingkrak-jingkrak, bisa dengan musik dia ketawa-ketawa, tapi dengan Quran tak ada pengaruh. Berarti hatinya mati itu. Kalau dengar Quran kok biasa-biasa, mati hatinya. Ya, summa qasat qulubuhum, hatinya sudah keras. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ini ciri-ciri kalau mendengar Quran kok enggak ada pengaruh, berarti hatimu masalah tuh. Yang kedua, inda majalis dzikri, ketika di majelis zikir kayak gini ngaji. Ya, kalau dia mau, karena orang kalau biasa ngaji, kawan, dia akan tenang hidup di majelis taklim tuh. Kalau saya ibaratkan itu, kalau kan tangkap ikan, letakkan di akuarium, tenang dia. Memang di situ tempatnya kan. Coba tangkap burung liar, ada burung yang antum tangkap, masukkan ke sarang. Apa? Karena memang bukan di situ tempatnya, ya mau terbang aja dia di sarang itu kan. Kecuali kalau udah lama. Ya. Seperti itulah antum yang biasa ngaji, ya tenang aja, walaupun ngantuk-ngantuk kan gitu. Coba cari kawan yang nggak pernah ngaji, ajak ngaji. Apa pantatnya nggak panas itu? Goyang sana, goyang sini. Kapan selesainya? Kok bisa nyambung lagi? Ini kajian apa ini? Itu nggak, hatinya nggak ada di situ kan. Makanya kalau orang punya hati duduk di majelis taklim, tenang dia di situ. Nah, cari hati anda di situ. Orang kalau terbiasa majelis taklim, insya Allah gitu ya. Karena memang hatinya di situ. Ataupun indal khalawat, ketika kesendirian kita dengan Allah. Ketika malam kita bangun gitu kan, kita bisa tahajud, kita bisa baca Quran di sepertiga malam, berarti kita ada hati itu. Tapi kalau bangun kencing tidur lagi, dan itu setiap hari seperti itu, tidak bisa kita bangun malam untuk hanya sekedar berzikir saja, berarti hatinya mati itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau di tiga tempat ini tidak berpengaruh, mati hati kalian. Harus diperbaiki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi baca Quran ini luar biasa. Karena jangankan kita ya, Quran ini kalau dibacakan ke gunung-gunung, bahkan ke langit dan ke bumi itu, mereka bisa bergetar. Allah mengatakan apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Kami sodorkan amanah Quran ini kepada langit, bumi dan gunung, semua menolaknya karena tahu beratnya. Tapi manusia memegangnya. Artinya ada pengaruh Quran ini kepada langit, bumi dan alam semesta. Bayangkan bangsa jin ketika Nabi SAW pulang dari Taif. Kan Rasul semenjak meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, itu tidak ada backing dakwah. Karena kenapa orang-orang Quraisy tidak berani menyentuh Nabi? Karena ada dua orang ini. Pertama Abu Talib karena pemimpin Arab, yang kedua Khadijah karena wanita mulia, masih menghargai. Tapi ketika dua-duanya meninggal dalam tahun yang sama, yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan, Rasul sudah nggak bisa berdakwah di Mekah, diancam mau dibunuh, dan diancam oleh 18 kabilah, macam-macam kami bunuh. Terpaksa Rasul harus hijrah, mencari areal baru untuk berdakwah. Dia kepikir ke Taif, berangkat dia ke Taif. Sampai di Taif, bukannya diterima penduduk Taif, lebih parah dibandingkan Mekah. Baru datang aja dilempari. Sampai Rasul harus lari 1 mil, dilempari batu, bayangkan. Akhirnya dia sembunyi dengan budaknya. Siapa budaknya? Zaid ibn Harithah, di kebun Mughirah, kebun kurma perbatasan Taif dan Mekah. Mau masuk Mekah tidak bisa, kembali ke Taif dilempari. Akhirnya di kebun kurma itu Nabi SAW sholat subuh. Lah ketika sholat fajar itulah tiba-tiba ada 7 atau 8 jin dari Nasibin, jin-jin dari Yaman, nyasar ke situ, ke kebun kurma Mughirah itu. Ketika Nabi SAW sedang sholat membaca Quran, jin-jin ini mendengarnya. Subhanallah, sekali dengar, jin-jin ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini turun ayat surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Telah diwahyukan kepadaku
bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Setelah mendengarkan Al-Quran, qalu sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran ini sangat takjub, aman Nabi, kami beriman katanya. Subhanallah, jin sekali mendengar Quran langsung beriman. Terkadang jin lebih baik daripada manusia kan. Coba antum datang ke orang kafir, bacakan Quran, beriman gak? Yang ada di marah-marah, apa kamu baca-baca Quran di sini? Bahkan Quran bisa mengusir jin kan. Kalau orang ruqyah tuh bacakan Quran, hilang. Tapi saya pikir baca Quran itu, tadinya saya pikir jin aja yang lari. Orang pun bisa lari kalau bacakan Quran. Coba antum ke pasar, banyak orang kumpul-kumpul preman, antum baca Quran di situ, apa gak bubar tuh? Oh, rupanya bisa ngusir orang juga Quran tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa jangan tinggalkan Quran. Quran itu obat segala sesuatu. Kemudian yang nomor 9, jangan lupakan membaca ayat kursi. Ayat kursi ini jangan dianggap remeh. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. 30 juz, bayangkan Quran itu. Kalau cerita surat, tidak ada surat yang paling mulia melebihi surah Al-Fatihah. Tapi kalau cerita ayat, tidak ada ayat yang paling mulia dalam Al-Quran melebihi ayat kursi. Melebihi ayat kursi. Ajaib luar biasa kalau kita membedah tafsirnya itu. Ayat kursi ini semua bicara tauhid, dari awal sampai akhir. Keagungan, tauhid, kemuliaan dan begitu seterusnya. Bahkan nama dan sifat bagi Allah diulang-ulang dalam ayat ini. Lah ayat ini, satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an ditugasi Rasul untuk menjaga pembendaraan zakat di bulan Ramadan. Jadi Abu Hurairah suruh jaga tuh malam-malam kan ngepul zakat. Zakat fitrah, zakat mal, pokoknya zakat lah bulan Ramadan kan. Lah Abu Hurairah itu jaga tuh pembendaharaan zakatnya, gudangnya. Tiba-tiba ada pencuri, mencuri beras, mencuri gandum atau kurma lah pokoknya kan, tidak banyak. Dikejar sama Abu Hurairah, pencuri ini ketangkap pula. Tiba-tiba kata pencuri ini, ya Abu Hurairah, aku dengar engkau ini baik, suka bagi-bagi zakat, kau dipercaya Nabi, tolonglah bebaskan aku. Aku kan belum dapat jatah, keluarga lapar, aku juga lapar, aku dia orang susah, keluarga orang susah. Biarkan aku ngambil ini. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepas. Besoknya lagi nyuri lagi, dia lagi yang ketangkap. Kemarin kau sudah ngambil, kenapa ngambil lagi? Iya, kurang, ini begini-begini. Sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, ini ketiga kali tidak mungkinlah pencuri dilepas. Ayo kita menghadap Nabi. Kata pencuri ini gini saja Abu Hurairah, bagaimana kalau ku ajarkan beberapa kalimat? Setelah ku ajarkan beberapa kalimat, lepas diriku. Kata Abu Hurairah, apa kalimat itu? Maka kata orang ini, ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau engkau hendak beranjak ke pembaringan tidurmu, jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian kata orang ini, dia mengatakan, fa innahu lan yazalu ma'aka minallah hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Kalau engkau baca ayat kursi ini, kemudian kau tidur, maka selama tidurmu Allah jaga. Enggak ada yang berani mendekatimu. Tidak setan, tidak binatang, tidak ada yang berani mendekatimu. Dan engkau tidak akan diganggu setan sampai subuh. Akhirnya orang ini pergi, dilepas oleh Abu Hurairah. Esok harinya dia bercerita kepada Nabi. Rupanya Nabi sudah tahu. Nah itulah wahyu. Abu Hurairah, semalam kau tangkap pencuri, kenapa kau lepas? Katanya. Loh, kok Nabi tahu? Kata Abu Hurairah, iya wahai Rasul, masalahnya dia ngajarkan ayat kursi. Kalau saya baca sebelum tidur, saya akan dijaga Allah, setan tidak akan dekat-dekat, katanya. Kata Rasul, Abu Hurairah, yang ngajari semalam kamu itu kamu tahu enggak siapa? Kata Abu Hurairah, enggak tahu. Itu setan, katanya. Setan jadi pencuri. Kagetlah Abu Hurairah, macam mana kok bisa setan?
Dan macam mana setan mengajarkan ayat kursi pula, itu kan mengajarkan kelemahan namanya. Mengajarkan kelemahan dirinya kan itu ya. Bahwa dia lemah dengan ayat itu. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Khusus masalah ini, si setan benar, tapi dia itu pendusta. Yang lain jangan kau benarkan ya. Yang ini kau benarkan boleh katanya. Bayangkan, setan yang ngajari Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi kita akan terjaga dari semuanya kan. Baca ayat kursi. Kadang-kadang aneh kita ini, mungkin antum baru pindah rumah atau apa gitu kan, orang-orang awam itu. Kadang-kadang rumahnya angker, menurut dia mungkin angker. Aneh-aneh pula datangkan orang usir jin. Dulu ada di TV itu acara apa tuh? Uka-uka itu apa tuh? Yang tukang nangkap-nangkap jin masukkan ke botol kecap tuh. Kan ada tuh, pakai serban-serban kan. Cemana dia nangkapnya, cemana masukannya. Jin itu berdasarkan Quran, innahum yarak wa kabiluhu min haitsu la tarawna. Mereka dan kabilahnya melihat kita, kita yang tak melihat mereka. Itu nas Quran tuh. Innahum yaraka wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Mereka dan kabilahnya melihat kita, kita tak melihat mereka. Itu nas Quran. Mereka yang lihat, kita yang tidak lihat. Tapi keadilan Allah nanti di akhirat dibalik. Kita yang melihat mereka, mereka tidak melihat kita. Harus adil lah kan begitu. Tapi di dunia mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Macam mana Allah mengatakan kita tidak melihat mereka, bisa pula kita tangkap mereka? Macam mana caranya? Ya, kita bisa nangkap makhluk yang tidak bisa dilihat. Nabi saja kalau bukan karena Jibril ngasih tahu di situ ada jin, Rasul tidak mungkin datang ke situ. Jibril yang kasih tahu, wahai Muhammad, sekelompok jin sudah nunggu di tempat ini, kau ditunggu di sana, ngisi ceramah di sana. Maka Rasul ke situ karena Jibril yang kasih tahu. Tiba-tiba antum ceramah di tengah kebun, innal hamdalillah namadu. Ngapain antum? Lagi ceramah sama jin. Mana bisa? Ya. Apalagi nangkap-nangkap jin kemudian masuk ke botol ini, coba. Botol mineral. Toto lubang pula kecil. Keluar pula dari situ. Ini kan sandiwara, sinetron. Tidak ada yang bisa seperti itu. Itu yang bisa hanya orang-orang yang pandai acting saja. Bukan nangkap jin, itu sedang acting orang itu. Nggak bisa. Apa dia tahu jumlah jin di rumah berapa? Nah, sekarang kalau begitu tangkaplah itu jin-jin yang di kamar mandi, yang al-khobais dan khobis itu. Yang kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Tangkap tuh. Bisa nggak tuh? Nangkap jin laki-laki dan perempuan tuh, yang ada di kamar mandi. Jadi kalau yang masuk laki-laki yang goda perempuan. Kalau yang masuk perempuan yang goda laki-laki. Yang masuk LGBT. Ya, jinnya LGBT juga lah kan. Artinya bahwa orang-orang ini sedang menghayal sebenarnya, dan orang lain tertipu pula. Sebenarnya kalau kita mengikuti kepada sunnah Nabi sangat ringan. Kalau takut baca ayat kursi kan enak kan gitu ya. Coba simpel Islam itu. Kalau kita kenal sunnah itu paling simpel. Kita lewat nih, kok agak bulu kuduk rinding-rinding kan gitu ya. Apa kata Rasul? Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Ada yang lebih pendek, kepanjangan itu Ustaz. Ada nggak yang lebih pendek? Ada, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kita lewat di sebuah tempat yang menakutkan, Kul bismillah wala tubali. Katakan bismillah dan jangan dipedulikan. Lewat saja, bismillah, lewat. Jangan dipedulikan. Ini enggak, lewat dipedulikan. Kenapa ya goyang-goyang ya? Nah, itu namanya dipedulikan namanya kan? Kenapa kok itu ada ini ya? Nah, itu jangan, kata Rasul, jangan dipedulikan. Ibu-ibu ini kalau di rumah kan, pamannya lampu pula mati, hujan pula deras, rumah pula pinggir kuburan, anjing tetangga pula gonggong. Pas Jumat Kliwon pula, aduh udah stres makinnya. Mau ke kamar mandi mau kencing, takut. Karena mungkin kurang, gak belajar akidah. Kata Rasulullah, kalau takut ke kamar mandi, ucapkan bismillah, bismillah. Masuk kamar mandi, kencing cepat, keluar, masuk ke kamar lagi. Begitu caranya. Dan jangan dipedulikan. Karena setan itu dia akan masuk dalam setiap media yang ada untuk menakut-nakuti kita.
Terkadang dia masuk ke gorden, goyang-goyang gordennya. Terkadang masuk ke angin, suara seng pula, ya, bunyi. Terkadang masuk ke bayangan pohon pula bergoyang-goyang. Itu memang sengaja mereka yang masuk ke situ. Karena setan itu tidak bisa mukul langsung, dia hanya ngasih was-was. Dia menakut-nakuti dari jauh saja. Dibuatnya bayangan, dibuatnya angin, dibuatnya ini. Kadang goyang-goyang, rupanya ada kucingnya di balik itu. Karena takutnya disangka setan. Makanya Rasul mengatakan bismillah wala tubali. Katakan bismillah, jangan pedulikan. Dan jangan bicara. Ngapain pula kemudian di dapur ibu-ibu? Itu siapa itu di luar, saya di dalam. Ngapain pula? Biarkan saja. Ya. Akhirnya kemudian tengok YouTube macam mana cara ngusir setan. Pokoknya dikasih bawang ini, bawang itu, macam-macam bawang dikeluarkan. Ini kan jadi dunianya kelenik nantinya. Islam itu simple. Bismillah, selesai. Baca ayat kursi, selesai. Baca muawwidzatain, selesai. Apa lagi? Ya. Makanya kalau orang ikut sunnah itu paling enteng, itu paling enak. Ngadapi apa saja ada solusinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ayat kursi ini sebagai solusi juga bagi kehidupan kita. Kalau takut, baca ayat kursi. Kemudian yang nomor 10, ini amalan lakukan. Ini demi kebaikan saya, Anda atau siapapun. Amalan 3 amalan selepas bangun tidur. Ini keajaibannya luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin alaika lailun tawilun farqud. Kata Nabi SAW, setiap kita tidur, saya, Anda, siapapun, pasti didatangi setan. Untuk apa setan datang ke kita? Mengikat tengkuk kita 3 ikatan. Dan di sini ada dalil bahwa setan itu tidak akan mampu menguasai ubun-ubun. Setan itu hanya bisa menguasai tengkuk. Dalam dunia barat, kalau cerita otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Ini menurut orang barat. Tapi menurut Al-Quran, otak itu cuma 2. Otak depan dan otak belakang. Otak depan disebut ubun-ubun, nasiyah. Dan otak belakang disebut tengku, qafiyah. Setan tidak bisa menguasai ubun-ubun manusia. Setan itu hanya bisa menguasai otak belakang yang disebut dengan qafiyah, atau bahasa kita tengku. Di sinilah setan akan menguasai kita dengan cara apa? Diikat 3 ikatan setiap tidur kita. Dan setiap kemudian setan mengikat itu, maka setan akan membacakan mantra. Mantranya apa? Lailun tawilun farqud. Tidur. Malam masih panjang. Itu mantranya. Padahal sudah dekat-dekat subuh tuh. Ya. Diikat lagi. Udah azan subuh tuh. Kasih mantra lagi. Tidur. Tidurlah. Malam masih panjang, pada jam 6 tuh. Ya. Diikat lagi. Nah, gitu juga mantranya. Mantranya sederhana. Tidur, tidur. Itu saja mantranya setan. Ya tidur dia. Tahu-tahu udah matahari sudah terbit. Lihat bagaimana setan itu supaya kita keluar dari waktu yang sangat istimewa. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita bangun di sepertiga malam, 1 jam sebelum subuh, apa yang harus kita lakukan? Fa idza staiqadha fadzakarallah. Kalau kita bangun, anggaplah jam 4 atau jam 3, kemudian kita ingat Allah, berzikir setelah bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ba'dam ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hilang 1 ikatan. Kemudian kita beranjak dari tempat tidur, langsung ambil wudu, hilang 2 ikatan. Kemudian setelah kita berwudu langsung sholat, entah sholat tahajud atau sholat subuh, hilang 3 ikatan. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kalau ini terjadi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau antum melakukan seperti itu, bangun jam 4, berzikir, berwudu, sholat,
maka setelah subuh jiwa kita akan dibersihkan Allah, sehingga kita tidak akan mengalami masalah-masalah yang kelam satu hari itu, dan kita akan semangat hidup dan tahu apa yang ditatap ke depan. Tapi kalau tidak dilakukan, bablas subuhnya, nggak sholat sama sekali, maka jiwanya akan diburukkan dan akan didatangkan berbagai macam masalah yang ia tidak tahu dari mana masalah itu datang. Tahu-tahu ada masalah aja banyak, kan masalah jadinya. Makanya ikhwan, kalau orang itu sholat malam ya, bangun tengah malam sholat malam, walaupun umpamanya 3 jam dia sholat malam, tetapi kemudian ngantuk-ngantuk habis subuh itu, hidupnya semangat, tidak loyo kan. Tapi ada orang yang anggaplah tidur jam 1, bangun jam 9 gitu kan, itu rasanya badan tuh sakit-sakit itu, masih lemes, masih ngantuan, padahal sudah lama dia tidur kan. Lah disitulah letaknya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau hidup kita ingin terarah, lakukan 3 perkara. Berzikir setelah bangun dari tidur, berwudu, sholat. Saya nggak bisa bayangkan coba orang yang nggak pernah sholat subuh, sementara setiap malam setan ikat 3 ikatan. Itu kalau 10 hari tak sholat subuh, 3 ikatan kali 10 udah berapa tuh? Apa nggak ruwet itu di tengkuknya ikatan setan tuh? Cemana dia berfikirnya coba. Nah ini kalau ingin menatap hidup, lakukan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya waktu 8:30. Masih banyak sebenarnya ya, tapi tidak apa-apalah ya. Insyaallah kita kajian di lain kesempatan. Kayaknya malam ini tidak ada tanya jawab nih ya, 8:30 karena ada keperluan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.